Duel 6. Rasa bersalah yang menggunung. Seva demam, tubuhnya lemas. Sudah 3 minggu dia pindah rumah yang cukup jauh dari sekolah. Mungkin itu alasannya. Adit mau kemana? Mata sayu Seva mengerjap polos. Bantuin bunda istirahat aja. Diusah kening Seva lalu berlalu. Seva menghela nafas, nafasnya jadi ikut panas. Seva tidak suka sakit begini. Seva tidak mau balik lagi ke rumah sakit. Demamnya turun enggak? Lamita datang membawa 1 gelas air lalu memeriksa kening dan leher Seva. Kata Adit, turun dikit bunda. Lamita mengangguk pelan, menyimpan gelas itu di nakas. Bunda tanggung beresin belakang dulu. Bunda tinggal sebentar. Seva tidur dulu ya. Seva mengangguk, maaf ya bunda, Seva enggak bisa bantu. Sesalnya dengan sendu. Pindah. Zain terdengar kecewa. Dia menyesal tidak datang lebih awal. Harusnya dia tidak mementingkan ego dan gengsinya. Selama dia berlatih, entah jadi model atau akting, pikirannya masih saja terganggu oleh Seva. Kalau sudah begini, dia harus cari kemana. Apalagi semakin sibuk. Jadwal latihannya cukup padat. Kakak akan debut jadi aktor di agensi Sudivikan. Seru salah satu anak SMP yang kebetulan melewatinya itu. Kita fan kakak ganteng banget. Seru satunya lagi dengan heboh. Sial, Zain kira kabar dirinya tidak akan membuat orang cepat mengenalinya. Zain tersenyum manis, senyum yang banyak membuat orang jatuh hati itu. Boleh minta tanda tangan, foto atau apapun. Gadis satunya lagi terlihat gugup. Zain mengangguk, tapi foto maaf belum bisa. Agensi larang buat foto, sesalnya. Gak apa-apa, seru mereka dengan heboh terlihat begitu senang. Zain tidak menyangka, padahal dia belum mulai aktif di televisi, tapi dia sudah mulai dikenal. Seva menatap ponselnya yang rusak, layarnya pecah, padahal dia tidak mau menyusahkan Lamita yang kini baru mulai lagi usaha. Semua uang kekayaannya hampir habis oleh biaya saat di rumah sakit. Minta pada Raditya pun bukan solusi karena kakaknya itu sama sibuknya membantu melunasi hutang bekasnya. Seva jadi malas sekolah. Semua jawaban bisa dicari di Google, gumamnya sedih. Seva menutup mulutnya, dia tiba-tiba merasakan mual. Setelah berada di kamar mandi, dia memudahkan semua isi perutnya dengan lemas. Lamita yang khawatir pun Seva menutup mulutnya, dia tiba-tiba merasakan mual. Setelah berada di kamar mandi, dia memudahkan semua isi perutnya sampai lemas. Lamita yang khawatir pun mengajak Seva untuk ke dokter. Dari gejala menstruasi telat hampir 1 bulan. Sebelumnya demam, mual, anak ibu kemungkinan mengandung. Lamita menahan napas, jantungnya terasa dipukul keras saking kagetnya. Apa? Lamita merasa tidak percaya. Seva hamil. Saran saya lebih baik langsung ke dokter kandungan atau coba dengan tes pack. Seva mengerjap. Hamil? Di perutnya ada manusia. Kenapa bisa? Pikirnya. Siapa ayahnya? Lamita memukul bahu Seva lagi dan lagi, air matanya deras keluar. Seva yang menangis terseduh-seduh hanya terus meraung sakit. Bunda, Raditya menahan Lamita yang akan memukul Seva lagi. Sudah bunda. Seva menangis di dalam pelukan Raditya. Lamita terlihat menyeramkan di mata Seva. Dia sungguh ketakutan. Astaga, apa yang aku lakukan selama ini dalam mendidiknya? Raung Lamita dengan penuh kesedihan. Raditya menyeka sudut matanya, merasa sedih dengan nasib adiknya. Setelah koma lama, kenapa harus kembali tertimpa masalah? Bahwa dia Adit. Bunda gak mau urus dia. Dia aib di keluarga. Hutang belum lunas, perusahaan hampir bangkrut dan sekarang ditambah aib ini. Bunda gak sanggup. Lamita terlihat menyerah dengan terus menangis. Pergi.
Kamu bukan anak bunda lagi. Kamu aib bagi keluarga, bentak Lamita. Sheva terus memohon, dia tidak mau diusir. Dia tidak tahu kalau hidup bagaimana tanpa bunda dan Aditya. Ikut dulu, Adit punya tempat aman buat Sheva. Sementara tinggal dulu di sana sampai bunda mendingin. Sheva jangan dulu sekolah. Kehamilan ini jangan sampai ada yang tahu kalau Sheva masih mau sekolah. Adit menjelaskan dengan lembut. Kenapa? Sheva enggak bisa bohong. Kalau keceplosan gimana? Makanya seminggu ini jangan dulu ke sekolah. Biar Adit yang izinin, oke? Diusapnya kepala Sheva dengan lembut. Oke, Sheva akan nurut sama Adit. Sheva nggak punya siapa-siapa soalnya. Bagus, nanti Adit titipin ke Adit teman Adit. Dia tinggal di kosan sebelah. Sheva mengangguk, walau masih sedih, tapi dia tidak bisa menolak semua perintah Adit. Sheva hanya punya Adit, walaupun rasanya dia ingin pulang bertemu Lamita. Sebentar, Adit panggilkan. Sheva mengangguk lagi, membiarkan Adit keluar dulu lalu kembali dengan satu perempuan seumuran Sheva. Ini Sheva, adikku. Dia lagi hamil. Aku harap kamu bisa jaga rahasia ya. Yumni menatap Iva perempuan polos dan lucu itu. Yamni yakin MBN-nya Sheva bukan kesengajaan tapi karena kepolosannya. Yamni nggak pernah ingkar janji. Yamni akan bantu jagain Sheva. Makasih ya, cuma kamu yang bisa dipercaya. Sekali lagi titip Sheva. 5 bulan kemudian, Sheva sudah tidak masuk sekolah sejak 3 bulan lalu. Semua anak di sekolah bahkan guru sudah tahu dia hamil. Sheva sempat dikucilkan sendirian, membuat Sheva tidak sanggup lagi untuk melanjutkan sekolah. Usia kandungan pun sudah mulai memasuki usia 7 bulan. Perutnya sudah sangat terlihat. Jangan sampai ketahuan tetangga. Soalnya di sini masih termasuk pinggiran. Hamil di luar nikah itu bukan hal biasa kayak di kota-kota. Sheva mengangguk, semuanya perkataan Yamni dipatuhi seperti perkataan Adit. Sheva kini tahu Yamni ternyata pacar kakaknya. Sheva merasa senang kalau Adit bisa bersama perempuan sebaik Yamni. Hai hai, sapa Gersia yang kini berdiri di ambang pintu kosan Sheva. Sheva tersenyum senang, kini orang di sampingnya bertambah satu. Gracia, dia mengenalnya sejak 1 bulan tinggal di sini. Sekarang sudah sangat akrab. Bawa apa? Yamni berseru senang. Biasa buat cemilan bumil sama calon bumil. Gracia melempar cengiran polosnya. Yamni hanya memukul manja lengan Gracia begitu respon dari perkataannya. Ketiganya terus ngobrol, saling berbagi cerita hingga waktu berlalu tanpa terasa. Nunggu jemputan lama banget. Gracia menggerutu tanpa sadar karena ponselnya mati kehabisan baterai. Kenapa dia suka ke tempat kumuh nih? Udah tahu gue sibuk kerja, malah harus jemput dia. Omel Zain pada manajernya yang sibuk mengemudi. Sabar, dia adik kamu Zain. Zain mendengus, di sini kan bener. Mana susah dihubungi, awas saja, gue samperin terus marahin dia di depan teman-temannya. Gerutunya. Jangan turun Zain, nanti kalau sampai ada yang kenal gimana? Ada gosip kamu masuk kosan perempuan, nanti kamu semakin dicap playboy. Zain berdecak, emang playboy, udahan. Bang Jack yang tunggu di mobil, putusnya dengan jengkel. Mana lelah habis beres shooting. Zain memakai topi dan masker lalu bergegas masuk ke dalam kosan dengan mengedarkan matanya. Zain mendekat pada pintu yang terbuka. Suara adiknya terdengar, Zain pun berdiri di ambang pintu. Tatapannya turun pada satu gadis yang tidur telentang dengan perut besar. Oh, udah jemput. Gracian memekik senang, meraih tas lalu pamit pada Yamni. Gracia melirik Sheva yang terlelap, ingin pamit tapi kasihan. Salamin ke Sheva, nanti main lagi, katanya pada Yamni. Zain kini menatap Garcia, adiknya itu memanggil Sheva. Tak salah lagi, dia Sheva yang ingin Zain temui. Tapi perut Sheva. Zain berjalan mengikuti Gracia dengan tidak fokus. Semua kejadian beberapa menit tadi seolah memukul akalnya. Sheva hamil.
Zain mencoba mengingat malam itu dia melakukan 2 kali dengan bonus di pagi hari. Yang pertama dia pakai pengaman dan yang kedua Zain tidak bisa mengingatnya. Zain sangat ingat kalau di pagi hari Sheva sendiri yang memakaikan kondom pada miliknya. Teman kamu ada yang hamil? Zain bertanya dengan tenang, terkesan acuh. Kasihan tahu bang. Namanya Sheva, saking polosnya dia lupa nama ayah bayinya. Mungkin wajahnya juga udah lupa. Dia udah mau lahiran 2 bulan lagi, kurang lebih. Dia diusir pas lagi ngandung 1 bulan, kasihan pokoknya. Zain diam, pandangnya lurus memandang apapun. Rasa lelah semua hilang, diganti dengan rasa bersalah yang menggunung.